Mewah, megah, gegap gempita, menjadi tampak muka dari denyut nadi kota. Seolah kita semua disamarkan kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan, hidup dalam himpitan, tidak punya pilihan, tak terbayang akan masa depan, menghantui setiap jejak mereka berjalan. Kami akan mulai membawa kalian menyingkap ruang-ruang gelap untuk bersama menaruh harap. Kami persembahkan Batas. Nah, ini kebun saya ini, macam-macam. Ada kandang kambing, ada kolam ikan, sayur-sayuran semua lengkap lah. Nih, tapi saya nggak diganti. Saya nggak nuntut tanah, nuntut keringat saya nggak dibayar. Cuma asli kontrakan 6 juta. 6 juta, saya punya anak saya mau lulus STM untuk bayar kurang. Saya kasih 4 juta aja nggak mau, 5 juta aja megang 1 juta doang. Kalau salah sunat penyunat itu nggak di mana itu. Namanya manusia siapa sih nggak sama duit nggak biru. Itu simbol Betawi kita hargain. Cuman warganya juga dihargain juga. Jangan simbol doang. Waduh bahaya ntar simbol doang. Wah nggak ada merdeka, buset. Langsak. Merdeka dari mana? Saya Pak Ayong, selamat datang di Kampung Bambuan. April 2022 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap gunting pita merayakan keberhasilan pembangunan Jakarta International Stadium. Aroma harum mengambang di setiap langkah Anies menuju hari istimewa itu. Kemegahan, mimpi soal reputasi, hingga pesan-pesan manis yang menjanjikan sejuta untung dari pembangunan stadion berstandar FIFA ini. Bangunan utama stadion yang dirancang berdasar filosofi ikat kepala khas Betawi, secara politis juga membawa kesan keberpihakan proyek ini terhadap warga asli ibu kota. Mengutip G.J. Nawi dalam buku Main Pukulan, pencak silat khas Betawi, pada masa penjajahan Belanda, hanya pribumi non-budak yang boleh menggunakan ikat kepala Betawi ini di balik tembok Batavia. Ikat kepala Betawi adalah simbol manusia-manusia merdeka. Lalu, apakah proyek JIS sudah memerdekakan warga di sekitar, termasuk mereka, masyarakat Betawi asli? Simbol Betawi kita hargain, cuman warganya juga dihargain juga gitu intinya. Jangan simbol doang, waduh bahaya ntar simbol doang. Ada yang keblangsak ya nggak? Ya kita protes lah, masa gituan dibikinin warganya sengsara gitu aja intinya. Di sini tuh memang dulunya banyak bambu gitu loh, selalu ada tukang bambu jadi gitu. Dinamain Kampung Bambuan, kalau nyari kemana-mana yang di bambuan ya gitu. Cuman pindah-pindah dulu kegusuran di dalam situ di BMB. Akhirnya kita di sini mau udah lama. Sebelum 2005 sih udah ada di sini sebenarnya. Kenangan kita udah lupa semua deh tuh. Saya ngeliat dari Sunter dulu Tanjung Priok kelihatan. Dulu masih hutan, monyet-monyet masih banyak, bergantungan tuh. Tahun 81 lah masih benar-benar hutan sini. Banyak sih warga dari mana aja ada. Kerjanya serabutan rata-rata. Ada yang kerja bangunan, ada yang ya pokoknya kuli lah istilahnya. Ya akhirnya kita warga Betawi istilahnya kita bersatu kayak macam di pos, kita bersatu, akhirnya semua bersatu gitu. Ya anak-anak ada juga ya sekolah di situ di kayak macam yayasan gitu, ada juga kalau sore TK tuh di dekat kali itu. Nama saya Basarudin, dipanggil di sini ketahunya Daeng-Daeng aja. Ujung Pandang, Makassar. Saya di Priuk ini dari tahun 67. Ya berkecimpung di pelabuhan tuh dari kecil. Saya masih boleh bilang tukang pungut plastik dulu saya di pelabuhan. Dan saya tinggal di sini sudah tahun 2005. Tahun 2005 dia saya udah di atas. Tahun 2000-an kurang saya di bawah, waktu itu masih rawa juga. Setelah itu saya pindah ke atas, Pak. Tapi dengan ada penggusuran ini belum jelas sampai saat ini, Pak. Sudah terlalu banyak sekali yang nanyain
dari pihak media ini, media itu belum tahu ada kepastian. Dengan ada SP1, SP2, sampai SP3 dari PT KAI. Saya datangin PT KAI sama-sama. PT KAI tetap menolak. Dia bilang itu bukan urusan saya. Dia bilang PT KAI tidak akan mengeluarkan ada penggantian spesial pun. Dia bilang itu urusannya Jepro karena itu ada dia punya hajat dia. Setelah dari sana saya datangin ke Jepro. Ngadaplah ke saya ini ke Pak Endro namanya Pak. Bagaimana Pak, saya ini manusia. Di sebelah dapat bagaimana penggantian selayaknya pun saya kayak begitulah. Dia bilang kalau sama dapat penggantian seperti yang di bawah, itu tunggu 1 tahun. Tidak segampang itu memang duit Pak. Maksudnya. Itu harus melalui ini, melalui itu. Ya nanti tunggu aja Pak. Dia bilang. Nah, setelah itu nggak ada jawaban sampai sekarang Pak. Datang lagi kalau nggak salah 3 berapa hari kemudian seminggu atau berapa datang lagi pemeriksaan, dikasih nomor-nomor nih semua. Pak sebetulnya berhadapan sama siapa, kami ini mau dinomor-nomorin. Nah dia bilang cukup plat segel tanda tangan aja Bapak di bawah, kelurahan bilang begitu. Tanpa dijelasin, ini enggak, apa kita mau disaksin, mau dibuang, nggak tahu, lihat saya nanya aja nggak boleh. Kalau saya jadi penjabat juga bisa aja Pak, ya nggak? Bermain tanda tangan keluar duit, ya nggak? Tapi rakyat kecil kan harus tahu saya ini. Jelasin dong buat rakyat yang kecil ini sebenarnya kemana larinya. Jangan bikin orang susah. Tapi sampai saat ini masih bungkam semua Pak. Belum jelas sama sekali Bang. Atau kita mau dibuang ke laut atau kemana, kita nggak tahu ini. Nggak ada yang tanggung jawab. Ya perasaan Kampung Bambu ini sampai sekarang ini kita tanya-tanya terus Bang. Betulnya bagaimana? Tulang tunggu aja. Jawabannya cuma itu. Kita kan juga perlu kepastian ya kan. Sejak beberapa bulan belakangan, Kampung Bambu kedatangan sejumlah warga pindahan dari Kampung Bayam yang lebih dulu digusur proyek pembangunan stadion. Kampung Bayam terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Data Jakpro, pihak yang memegang proyek pembangunan stadion, mencatat ada 642 kepala keluarga yang tinggal di lahan seluas 1 hektar itu. Ratusan kepala keluarga meninggalkan Kampung Bayam sejak penggusuran dimulai Agustus 2020 lalu, di awal mewabahnya COVID-19. Mereka menyebar ke banyak tempat, termasuk menyeberang ke Kampung Bambu. Jakpro memberi santunan 28 hingga 40 juta rupiah untuk warga dengan kepemilikan bangunan. Sementara warga yang mengontrak dibayar 4 hingga 6 juta secara bertahap. Hingga pertengahan 2021, tersisa 50 kepala keluarga yang bertahan. Mereka adalah kelompok agrowisata edutainment Kampung Bayam Madani, pembangunan betonisme. Memang lebih berat bagi kelompok masyarakat yang kesehariannya hidup dengan berkebun ini. Tak cuma rumah yang hilang, tapi juga bayam-bayam yang menyokong kehidupan. Emak salah satunya. Nama saya Bu Kasdia. Saya asli Bon Bayem. Dari tahun 85. Masih hutan. Udah gusuran 2 kali. Di pinggir sekali, di tengah sekali. Sini ngontrak, nggak mampu lagi. Terus ngebon. Nah ini kebun saya ini, macam-macam. Ada kandang kambing, ada kolam ikan. Ada apa sayur-sayuran semua lengkap lah. Lebarnya sampai sana 50 meter ada. Oh sampai sana. Ini rumah orang. Nah, ini kambing saya, itu kolam ikan. Kalau panen semua ini rata tetangga. Nggak apa itu saya bagi-bagi. Sampai di situ musola, saya kasihin semua, saya belum pernah jual tanaman saya untuk tetangga-tetangga. Ya kehidupannya ya gimana ya Dek, namanya orang nggak punya ya nyari. Ini tukang mulu semua sama orang dagang. Udah. Ya aku setiap hari ya di situ, di tengah ini. Sekarang jadi Jetpro ini. Hidupku dari situ lah, sekarang udah nggak ada hidupku. Ya aku mau nggak mau. Begini, waktu ini udah digusur semua sampai sana karena kita dapat jaminan dari wali kota, suruh nempatin di sini dulu selama belum dipager. Kebunnya nggak dibayar, nggak diganti keringet saya. Saya nggak nuntut tanah, nuntut keringet saya nggak dibayar. Cuma asli kontrakan 6 juta udah, nggak ada lagi. 6 juta, saya punya anak saya mau lulus STM untuk bayar kurang. Saya kasih 4 juta aja nggak mau, 5 juta aja megang 1 juta doang. Saya menderita, anak saya lulus STM semua. Utang-utang duit juga. Kambingku langsung dipager, saya nangis.
Di sono ada yang mati, saya datang ke sono nangis. Gimana dia dari kecil segini, itu boleh ngasih orang. Tak susuin, susunya aja berapa saya ngutang-ngutang. Waktu ditutup, jebret tutup. Di situ nggak boleh, kita taruh sono nggak boleh, akhirnya dijual. Dijual dibagi anak 3. Kalau nggak punya tempat gimana? Sedih, ngontrak itu kalau punya duit. Kalau nggak diusir. Iya. Sedih deh di sini. Dari umur-umur. Nggak ada yang mengheroin saya. Ya kita kalau ngomong kan sedih. Cuman ya ditahan aja. Kita murah senyum aja lah. Ya bagaimana mau ngadu sama siapa? Orang semua sama nasibnya. Gak ada dipilih ya paling yang enak yang mana, ini yang mana, enggak. Kita kadang-kadang makan sepiring, kita belum makan, belum Bude, kita kasih. Demi Allah kita nggak makan, kita kasih mereka. Saya ngutang sering di itu sebelah warung di sini, diomelin juga, tapi kita ya sabar, namanya orang nggak punya. Aku nggak terlalu nuntut anak, kasihan. Tapi nggak pernah ada bantuan sama sekali untuk hidup sehari-hari? Nggak ada. Waktu itu ada, bantuan saya nggak ada. Tapi saya nggak teriak-teriak, diem aja. Nyari tempat nggak tahu deh, bingung. Di mana letak saya nanti. Kemarin dinomerin nih dari PT KAI sama kelurahan, aparat tahu dari mana aja, pokoknya saya nggak kurang hafal gitu aparatnya dari mana, pokoknya yang jelas PT KAI saya lihat semua dinomor-nomerin rumah gitu. Dia bilang buat kebuktian bahwa misalnya yang tinggal di sini siapa, si A, si B, nah itu. Kalau yang sampai ke pos ini saya lihat 262 nih kakak gitu. Yang udah didata dinomerin ya, tapi mungkin ada yang ketinggalan juga warga yang belum dinomerin, saya belum tahu juga. Tadi ada laporan 1 kan, katanya belum dinomerin gitu. Wah, nggak ada Merdeka, buset, langsak. Merdeka dari mana? Wah, luar biasa megahnya ini. Istilahnya baru tiangnya doang aja buat bikin rumah kita aja udah merdeka itu. Dari mana aja kita udah kemana-mana belum ada jawaban. Baru tahun ini nih di kelurahan ada pendataan begini baru. Kalau awalnya mau berdirinya stadion ini kan kita udah usul ke Jekpro. Itu bukan ranah kami, ranah PT KAI. Saya bukan nggak mau ngurusin itu minta aja sama PT KAI kayak gitu. Kalau gusuran itu dilakukan sebelum janji-janji dipenuhi gimana? Wih, pasti melawan, bahkan sampai presiden saya bisa gitu ya. Boleh buktiin anak Betawi kan nih. Iya. Kalau memang ada rusun Pak, kita juga harus kebagian Pak, jangan orang sebelah aja. Terjadilah kita mengiri-mengiri kan berarti Jepper Pak. Jangan pakai sistem anak tiri, kita nggak bisa begitu dong. Berapa rumah yang dari sini atau mau kerja apa kayak bagaimana? Nggak sesuai UMR, anak kita kan banyak gitu, atau bagaimana. Kalau di sini nggak, kelurahan nggak bilang, dia langsung berhadapan sama warga. Kalau memang diganti, ya bagus lah, nggak ada pakai forum-forum, nggak ada. Kalau langkah hukum kita nggak pakai kayak di bawah itu Pak, udah pakai segala hukum itu waktu KP itu ya kan. Ada yang juga menantang atau bagaimana, minta tambah bayar gitu. Ternyata ditipu juga, kan itu Jepper nggak mau ngeluarin duit. Buat apa lagi hukum-hukum kayak begitu? Nggak ada berlaku Pak, kita berhadapan langsung yang bayar aja. Ya nggak, kita hukum keluar duit di orang susah dari mana mau pakai lembaga hukum? Kan bayar kita itu. Kalau di Kampung Bayam, beritanya sih banyak Pak. Itu urusan dia. Yang saya urusin warga saya itu aja. Kalau salah sunat penyunat itu nggak di mana itu. Namanya manusia siapa sih nggak sama duit nggak biru? Ya kami sebagai rakyat ya kalau main tembak-tembak begitu aja kita langsung ke presiden lah. Buat apa lagi? Wakil rakyat ada. Jepro lapangan bola bikin mentereng ke internasional seluruh dunia kayak begini bagus. Ada gubuk kayak kita kan nggak mungkin. Kalau memang nggak ada kita udah pasang badan aja udah. Kalau memang suruh dimatiin rakyatnya matiin aja udah. Ya orang susah semua ini.